Gemalanya tari seni diwarisi zaman bersamaan gemilang. Teruna dan darah adat di mahkota takkan Melayu hilang di dunia. Anak jati bertandang di negeri orang, biarpun berhujan emas. Hujan batu kita lebih sejahtera, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan salah satu tradisi adat Melayu, yaitu pencak silat yang ada di Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bangko Pusako di Desa Pematang Ibul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencak silat dan sejarahnya. Adapun salah satu daerah yang telah mengembangkan sebongkah emas budaya yang bernama bahasa Melayu, yang kemudian menjadi salah satu puncak budaya nasional Indonesia. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional di Indonesia itu asal muasalnya adalah bahasa Melayu Riau, bahasa yang tumbuh dan berkembang di bawah daerah terpaan kultur Melayu yang besar dan hidup di masyarakat Riau. Adapun salah satu warisan budaya Melayu yaitu keseniannya, salah satunya adalah pencak silat. Pencak silat ialah seni bela diri di Asia yang berakar dari Melayu. Pencak silat merupakan yang berkelahi dengan menggunakan teknik pertahanan diri. Perkembangan dan penyebaran silat secara historis mulai dari tercatat ketika banyak dipengaruhi oleh kaum ulama seiring penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Catatan historis ini dinilai otentik dalam sejarah perkembangan pencak silat yang pengaruhnya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Kala itu pencak silat telah diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau-surau. Silat lalu berkembang dari sekedar ilmu bela diri dan seni tari rakyat yang menjadi bagian yang diinginkan oleh bela negara untuk menghadapi penjajah, dan di saat itu juga pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Selain itu, ada juga silat pengantin yang merupakan tradisi yang digelar oleh masyarakat hingga dalam perhelatan pernikahan. Silat dilakukan untuk menyambut pengantin laki-laki menuju ke pelaminan. Tidak hanya itu, silat pengantin diperuntukkan penyambutan tamu-tamu besar yang datang ke negeri tanah Melayu. Jenis silat pengantin beragam tergantung dari aliran-aliran masing-masing di daerah setempat. Pencak silat merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Riau. Lebih sekedar bela diri, pencak silat adalah identitas budaya yang mengandung nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendalam. Pada tahun 2019, UNESCO resmi mengakui pencak silat sebagai warisan budaya tak benda dunia, yang semakin memperkuat posisi tradisi ini sebagai kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Tradisi ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun lokal. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat dan nilai-nilai Islam yang kuat dalam masyarakat Melayu Riau. Tradisi ini tumbuh subur di berbagai wilayah Riau, mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman. Setiap daerah mengembangkan karakteristik dan gaya tersendiri, namun tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai dasar yang sama. Adapun filosofi dan nilai-nilai pencak silat Melayu Riau berlandaskan prinsip fundamental, yaitu ada dua. Yang pertama, adab bersendi syarak, yang kedua, syarak bersendi kitabullah. Prinsip ini menunjukkan bahwa tradisi adat harus selaras dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai yang ditekankan dalam pencak silat ada 6. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, akhlak mulia. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kepemimpinan. Pencak silat Riau memiliki beragam gerakan dan teknik yang khas
Yang pertama, jurus dasar adalah langkah-langkah dasar yang menjadi pondasi gerakan buah teknis yang khas meliputi jurus dasar. Yang kedua, kembangan. Kembangan adalah gerakan indah yang menyerupai tarian dilakukan tanpa kontak fisik. Gerakan ini menampilkan keindahan estetika dan filosofis. Pencak silat melalui rangkaian gerakan yang harmonis dan mengalir. Senjata tradisional yang dipakai untuk pencak silat ada 4. Yang pertama keris, kedua parang, ketiga tombak, yang keempat tekpi. Aliran-aliran pencak silat Riau umumnya mengutamakan kecepatan dan kelincahan dalam gerakan dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas teknik. Pertunjukan pencak silat yang menjadi bagian integral dari upacara adat dan pernikahan Melayu. Pertunjukan ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan doa restu untuk acara yang sedang berlangsung. Tarian silat persembahan sering dipertunjukkan untuk menyambut tamu kehormatan sebagai untuk penghargaan dan keramahan masyarakat Melayu. Pencak silat berfungsi sebagai media pendidikan moral dan etika bagi generasi muda, mengajarkan nilai-nilai luhur budaya Melayu melalui praktik langsung. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui sanggar-sanggar silat dan guru silat yang berdedikasi dalam melestarikan budaya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai kepada kepala suku yang ada di desa Pematang Ibul kepada Bapak Hamdan Kabupaten Otahili di desa Pematang Ibul. Di sini saya sudah bersama Pak Hamdan untuk mewawancarai tentang sejarahnya pencak silat kepada silat tentang adat Melayu. Apa arti dari makna dari pencak silat, Pak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maknanya dan seterusnya dari asal usul pertama pencak silat itu adalah berguru dengan seekor binatang monyet lampung. Jadi setelahnya itu maka dipecahkanlah perguruan itu dari Datuk Pudu Koponji. Datuk Pudu Koponji. Jadi setelah itu sampai sekarang anak murid beliau pun berserak, saya pun termasuk murid-murid beliau lah, muridnya paling bawah. Jadi seterusnya di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah menurunkan jejaknya di atas dunia ini. Telapak kakinya hanya 4 ditinggalkan telapak kaki, maka dicarilah dengan seorang orang yang bijaksana lah arti bahasa ya kan, dan orang bijaksana, maka dapatlah jejak beliau itu 3. Jadi jejak 3 inilah diambil langkah-langkah silat yang 3 bulan kebudayaan Melayu. Dari langkah beliau dapat 3 biji jejak telapak kaki, maka itulah dinamakan pencak silat 3 bulan ini adalah langkah 3. Dari situlah usul asalnya dapat. Jadi seterusnya sampai sekarang maka dimajukanlah kebudayaan Melayu, kekuatan Melayu Islam di Indonesia Kabupaten Rokan Hilir. Maka tidak boleh ditinggalkan itu untuk selamanya dari datuk nenek moyang kita telah terjadi sedemikian. Jadi apa yang nak tanya? Bagaimana bisa berkembang sampai sekarang pencak silat itu masih terjaga kayak dalam acara kayak nikah atau sunat masih terjaga lah sampai sekarang ada tuh. Kenapa lah? Maka terjaga sampai sekarang itu adalah dengan adat istiadat. Adat-adat orang kita Melayu macam itulah adat istiadatnya. Jadi kalau tak ada pencak silat itu, jadi seakan-akan kita meninggalkan apa yang ada ditinggalkan orang-orang tua kita dulu kepada anak-anaknya, maka turun-temurun sampai sekarang sampai anak cucunya. Itulah yang bisa saya jelaskan. Sudah.
Apa saja yang senjata tradisional yang digunakan dalam pencak silat tersebut? Dalam pencak silat bermacam-macam ragam. Ada kebudayaan perempuan dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyambut membesar-besarkan nama Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bermacam-macam marhaban, berjanji. Itu kebudayaan perempuan. Kalau kebudayaan laki-laki hanya untuk pencak silat 3 bulan. Satu kuntau, agam, tapi bungkar yang silat yang tersebut. Itu aja. Itu kenapa kan ada silat pengantin waktu pengantin laki-laki mau mendatangkan pengantin perempuan. Nah, itulah adat Melayu, itulah yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak ada pencak silatnya, ibaratnya pesta untuk menyambut seorang laki-laki datang sama perempuan, itulah kebesaran adat Melayu. Dari situlah tumbuhnya yang tidak bisa kita hilangkan, itu adat istiadat itu. Manfaat dari pencak silat itu apa? Kalau manfaatnya memang tak ada, supaya itu sudah termasuk tradisi daerah. Manfaat dari pencak silat tersebut? Iya, dia manfaatnya tak ada manfaat, gitu. Hanya ibaratnya itu termasuk adat-adat itu orang Melayu harus diadakan itu untuk pencak silat untuk pengantin. Nah, kalau manfaatnya tidak ada manfaatnya. Kan ada sebagian kayak pencak silat itu kan kayak dia melindungi diri dia dari musuh gitu. Cuma itu aja lah manfaatnya. Kalau pencak silat itu untuk melindungi diri kita pada musuh, itu memang betul, itu memang pasti ada. Pasal dinamakan pencak silat itu silat, namanya silat itu bukanlah silap. Silap asal silap kena. Nah, kalau silat, kalau kita cakap itu namanya silat, ya kan? Sebenarnya bukan silap. Asal silap kawat lawan kita kena, kita makan. Itu aja yang paknya untuk membela diri kita supaya jangan berbahaya. Apa pengalaman Bapak kan paling berkesan selama belajar atau mengajarkan silat Melayu? Alhamdulillah, mulai saya belajar, guru saya 2 orang sampai saya kembangkan sama orang-orang yang mana mau belajar untuk mengembangkan kebudayaan Melayu kita. Misalnya saya ajarkan mana yang mau belajar, kalau yang tak mau belajar ya aku boleh buatlah supaya adat Melayu, kebudayaan Melayu kita tidak bisa hilang. Nah, jadi walaupun sampai kemana, saya pun sampai ke Malaysia. Sampai Malaysia mengajar silat juga saya di Malaysia. Asal diminta dan sama-sama bergeresen, sama-sama tentara di sana untuk melatihkan generasi muda. Malahan tentara pun ada belajar sama saya. Polis di Malaysia. Apa membedakan silat Melayu Riau dengan silat kayak silat di daerah lain, Pak? Pasal begini, kalau silat orang kita Melayu itu namanya silat 3 bulan. Kalau orang Jawa itu ada jurusan Bangau Putih, ada jurusan Budi Suci, bermacam-macam. Ada silat harimau namanya. Tapi saya tak pernah saya alami permasalahan itu kan. Hanya saya berpegang teguh kepada yang 3 bulan. Pasal silat itu yang tertua adalah silat 3 bulan. Dari datuk nenek moyang kita sampai sekarang itu silat 3 bulan yang tertua. Baiklah, mungkin saja itu yang saya wawancarai kepada Bapak. Terima kasih atas jawabannya dan saya mohon maaf kalau ada salah. Saya
Kesimpulan dari pencak silat ialah pencak silat Melayu bukan sekedar bela diri, tapi juga warisan budaya yang mengajarkan nilai sopan santun, keberanian, dan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Seni ini mencerminkan identitas dan kebijaksanaan orang Melayu, serta penting untuk dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.